Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat untuk Bapak Ibu semuanya, proktor ataupun teknisi AN tahun 2021 yang kami hormati. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan sampaikan tentang bagaimana cara kita melakukan setting ataupun persiapan untuk server AN yang mode semi online. Sekali lagi, yang mode semi online, Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah Bapak Ibu pastinya harus melakukan setting untuk LAN card ya Bapak Ibu ya. Seperti kita tahu, untuk server AN yang semi online itu harus memiliki 2 buah LAN card. Dan Bapak Ibu perhatikan di sini, kami merekomendasikan untuk setting IP statik untuk kedua LAN card tersebut, baik yang mengarah ke internet, dalam hal ini nanti LAN card yang akan kita jadikan NAT atau setting NAT pada virtual mesin. Kemudian yang kedua, LAN card untuk ke jaringan lokal kita atau dalam VM disebut dengan bridge. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, untuk jaringan lokal harus menggunakan blok IP 192.168.0 sekian-sekian selain IP 0200 dan selain IP yang sudah digunakan oleh komputer klien tentunya. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, kami menyarankan untuk IP address di jalur internet ini jangan sama-sama menggunakan blok 0 atau segmen 0 seperti ini ya. Jadi jangan sama-sama menggunakan 192.168.0 sekian. Bisa Bapak Ibu langsung menggunakan segmen IP yang sama dengan modem yang kita punya, misalnya modem IndiHome misalnya ya, yang bloknya adalah 192.168.1 sekian. Dan biasanya Bapak Ibu akan lebih aman kalau tidak melewati router, kecuali kita memang memiliki pemahaman baik untuk router semacam Mikrotik dan lain sebagainya, itu juga tidak dipermasalahkan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga perlu menonaktifkan seluruh antivirus dan juga firewall di komputer kita. Kemudian memastikan settingan tanggal dan waktu sudah sesuai dengan hari ini dan regionalnya adalah Indonesia. Yang ketiga, silakan install Oracle VMware ya. Kemudian di sini install Google Chrome-nya ya. Di sini ada beberapa hal agak unik Bapak Ibu. Biasanya malah tidak bisa menggunakan Google Chrome yang versi terbaru. Kami sendiri mencoba dan lancar di Google Chrome 64 bit. Versinya adalah 78. Ini kami coba lancar Bapak Ibu ya. Oke, dan di sini Bapak Ibu PC bit OS-nya ini harus 64. Di server ini harus 64 bit Windows-nya ya. Kemudian Bapak Ibu, setting alokasi core processor untuk VM minimal 2 core dan alokasi RAM minimum 4 GB. Kemudian letakkan VHD ANPK di drive yang diinginkan dan jangan lupa download dan juga ekstrak exam browser atau Proctor browser ya istilahnya kalau sekarang ya, Proctor browser yang semi online ya, semi online ya, dalam hal ini 64 bit juga. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai satu persatu langkahnya. Yang pertama, kita melakukan setting pada network atau LAN card ya. Caranya Bapak Ibu, kita masuk di pojok kanan bawah di sini, kita klik kanan, kemudian kita pilih Open Network and Internet Setting. Di sini yang perlu kita lakukan adalah tadi mengassign atau men-setup IP address untuk masing-masing network card tersebut. Dalam contoh ini Bapak Ibu, ada 2 network card yang sudah terpasang di sini atau LAN card. Yang ini adalah kami fungsikan ke jalur internet. Ya, Bapak Ibu perhatikan di sini. LAN card yang mereknya Intel ini atau chipset Intel ini ya, chipsetnya Intel ini kami arahkan ke koneksi internet. Ini nanti yang dijadikan NAT ya. Jadi Bapak Ibu pahami dulu istilahnya. Yang terhubung ke internet itu istilahnya NAT. Dengan IP address, kebetulan IP address di tempat kami ini. Nah, ini disesuaikan dengan
jalur IP address untuk jalur internet di satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Ini koneksi yang NAT atau internet. Dan Bapak Ibu perhatikan di sini chipset Intel ini nanti yang mengarah ke NAT. Kemudian Bapak Ibu yang untuk ke lokal ya, ini yang disebut dengan bridge. Nantinya di VM itu untuk IP addressnya saya setting di 0199. Ini juga perlu Bapak Ibu catat. Artinya kalau Bapak Ibu sudah melakukan setting IP untuk lokal, IP-nya berapa, 0 sekian-sekian, itu Bapak Ibu catat. Karena ini nanti akan kita perlukan pada saat kita melakukan setting transfer respon, di mana setting transfer respon bersifat wajib untuk pelaksanaan semi online. Dan Bapak Ibu perhatikan di sini bahwa LAN card yang ke lokal ini yang menggunakan chipset Realtek ya. Realtek ini yang ke lokal atau bridge, chipset Intel ini yang ke internet atau NAT. Apabila kita sudah selesai melakukan setting untuk networknya, maka silakan Bapak Ibu install VirtualBox-nya ya. Ini diinstal seperti biasa. Kemudian Bapak Ibu VHD-nya silakan Bapak Ibu letakkan di drive yang Bapak Ibu inginkan. Tidak harus di drive C ya Bapak Ibu ya. Cuma dalam contoh ini kebetulan kami letakkan di drive C, foldernya dokumen. Tapi sekali lagi tidak harus di drive C. Silakan namai VHD sesuai dengan kehendak Bapak Ibu. Kalau misalnya simulasi bisa diberi nama simulasi, uji coba, atau bahkan nama servernya atau ID servernya ya. Ini terserah Bapak Ibu. Kalau semua sudah Bapak Ibu, jangan lupa juga tadi saya sampaikan untuk mengekstrak exam browser atau Proctor browser untuk semi online ya. Dan biasanya saya kirimkan ke desktop. Apabila ini sudah Bapak Ibu, tadi juga saya sampaikan di awal, kita jangan lupa untuk menonaktifkan antivirusnya ya. Antivirusnya juga lebih baik dinonaktifkan seperti ini. Kemudian yang kedua, firewallnya ya. Di sini ya, kita cek di firewall status ya. Di sini juga posisinya harus off. Baik Bapak Ibu, apabila semua sudah kita persiapkan tadi, dari yang pertama adalah setting networknya, mana LAN card yang menuju ke internet dan disesuaikan IP-nya, IP statik Bapak Ibu ya, kami sarankan. Kemudian LAN card mana yang menuju ke lokal atau bridge, kita juga sudah menonaktifkan antivirusnya di sini Bapak Ibu ya, sudah dinonaktifkan seperti ini. Oke, kemudian firewallnya sudah di status off juga, sudah dinonaktifkan juga ya, seperti ini ya. Windowsnya sudah nonaktif. Kemudian sudah kita ekstrak exam browser adminnya, sudah kita install untuk Oracle virtual mesinnya seperti ini. Kemudian VHD juga sudah kita persiapkan di drive yang kita inginkan. Maka saatnya kita lanjutkan dengan melakukan setting di Oracle VM-nya. Caranya Bapak Ibu, kita buka Oracle-nya seperti ini, Oracle VM-nya ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita akan membuat virtual mesin baru. Maka langkahnya adalah diawali dengan klik pada icon new seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita beri nama VM kita, misalnya dengan nama server kita juga boleh, dengan nama simulasi juga boleh, dengan nama apapun terserah Bapak Ibu ya. Ini akan saya beri nama dengan nama server ya. Misalnya ini server 5. Yang perlu Bapak Ibu pahami di sini, memberikan nama VM ini tidak boleh menggunakan spasi Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh menggunakan spasi. Yang kedua Bapak Ibu, untuk kolom-kolom yang lain ini kita biarkan saja. Kita masuk ke version ya. Kita buat versinya ini, kita harus pilih Windows 2012 64 bit ya, sesuai dengan versi VHD ANBK menggunakan platform Windows Server 2012 ya. Kalau Bapak Ibu
ketika Bapak Ibu mau memilih di sini kok belum terdapat pilihan Windows 2012 64 bit, ini Bapak Ibu yang perlu lakukan adalah masuk ke BIOS-nya ya, restart komputernya, masuk ke BIOS-nya, cari dan aktifkan fitur virtualization-nya ya. Sekali lagi, kalau di sini tidak nampak pilihan Windows 2012 64 bit, maka Bapak Ibu restart PC-nya ya, kemudian masuk ke BIOS, cari dan aktifkan fitur virtualization-nya. Oke. Selanjutnya kita klik next. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita setting untuk alokasi memori di sini minimum 4 GB ya, atau setara dengan 4096 MB. Dalam contoh ini kebetulan komputer yang kami gunakan memiliki RAM 16 GB. Ini berarti boleh melebihi 4 GB, tetapi jangan sampai melewati garis hijau atau mendekati yang oranye ini. Lebih baik di sini saja, di area yang garis hijau ini ya. Sekali lagi, di area yang garis hijau ini, dan minimum adalah tadi 4 GB ya. Saya alokasikan minimum dulu saja 4096. Oke, kemudian kita next. Selanjutnya Bapak Ibu, kita diminta untuk memilih file VHD kita ada di mana ya, virtual hard disk kita ada di mana. Caranya adalah kita klik yang di sini, use an existing virtual hard disk file, kemudian kita cari ya. Kalau di sini tadi saya letakkan di my document, tapi Bapak Ibu bebas mau meletakkan di mana ya. Kita klik add, kemudian saya masuk ke my document. Nah, di sini kita cari VHD yang sudah kita siapkan ya, ini, kemudian open. Jadi sekali lagi Bapak Ibu add, kemudian cari lokasi penyimpanan VHD-nya di mana. Akhiri dengan choose atau pilih. Kemudian Bapak Ibu di sini lanjutkan dengan create seperti ini. Nah, ini maka VHD sudah kita mount ke VM atau virtual box kita ya. Sampai di sini Bapak Ibu setting belum selesai. Kita lanjut masuk ke icon setting. Selanjutnya Bapak Ibu kita klik pada menu sistem. Di sini tadi alokasi memori sudah kita tentukan. Sekarang kita masuk ke alokasi prosesor. Nah, minimum 2 core ya. Minimum kita alokasikan 2 core ya. Jadi kalau di sini dalam contoh ini ya, prosesor kita memiliki 8 core, kita bisa alokasikan 2 atau 3. Sama halnya dengan memori tadi, jangan melampaui area yang hijau ini. Oke. Apabila ini sudah Bapak Ibu, jadi minimal 2 ya Ibu ya. Oke, di sini saya contohkan 3. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke network. Lah, disinilah Bapak Ibu tugas kita itu menentukan mana network yang menuju ke lokal atau bridge, dan mana network yang tadi sudah kita setting menuju ke internet atau NAT ya. Adapter 1 kita fungsikan untuk bridge ya. Nah Bapak Ibu, tadi kebetulan dalam contoh ini ya, tadi Bapak Ibu kalau ingat di depan ya, yang ke lokal itu yang chipsetnya Realtek, maka jangan sampai kebalik di sini Bapak Ibu ya. Jangan sampai terbalik, mana yang ke lokal. Ketika kita sudah tentukan bridge adapternya adalah Realtek tadi, karena kebetulan dalam contoh ini yang saya assign IP address atau jalur ke jaringan lokal itu yang Realtek, maka adapter yang kedua tinggal kita enablekan dan kita statuskan NAT. Sekali lagi Bapak Ibu, ini sangat krusial karena kalau di sini kebalik maka nanti VM tidak akan berjalan. Oke. Jadi jangan sampai terbalik, mana yang menuju ke bridge. Tadi kebetulan contoh kita adalah Realtek dan yang berikutnya adalah NAT. Kemudian kita tutup dengan OK. Nah, kalau sudah sampai di situ Bapak Ibu, maka setting VM-nya sudah selesai. Selanjutnya Bapak Ibu pastikan Google Chrome-nya yang 64 bit sudah terinstall ya. Kemudian Exam browser atau Proctor browsernya juga sudah. Yang selanjutnya kita coba jalankan virtual machine kita ini melalui Proctor browser admin ya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih run as administrator dan jawab yes. Bapak Ibu perhatikan di sini semuanya masih blank seperti ini.
dan di sebelah bawah ini masih ada tulisan error VirtualBox. Artinya Proctor browser ini belum dapat mengakses VirtualBox-nya. Kenapa? Ya karena kita belum melakukan setting lanjutan. Yang pertama Bapak Ibu, pastikan di sini setting browser Chrome-nya ya, untuk path browser Chrome-nya sudah sesuai ya. Pastikan seperti ini. Kita arahkan ya di mana letak aplikasi Google Chrome kita. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, kita lakukan set virtual machine name dengan cara klik di sini, kemudian cari nama virtual machine yang sudah tadi kita buat, kemudian set. Maka Bapak Ibu, kalau semuanya berjalan baik dan normal, settingan kita sudah benar, di bawah sini sudah nampak ya, tidak lagi ada error, tetapi nampak ya, ini atas adalah definisi komputer yang kita gunakan ya. Misalnya prosesornya Intel Xeon, RAM-nya 16. Kemudian untuk virtual mesinnya alokasi prosesor 3 cores, RAM 4 GB, kemudian ACPI enable, resolusi dan statusnya masih off. Nah, kalau statusnya seperti ini Bapak Ibu, maka secara prinsip virtual mesin siap dijalankan. Langkah yang selanjutnya kita tinggal lakukan start virtual mesin di pojok kiri atas. Mari kita coba start. Kita tunggu sampai dengan Proctor browser memanggil virtual mesin kita dan menjalankannya sampai selesai. Bapak Ibu juga nanti bisa melihat di sini di sebelah kanan statusnya. Jadi kalau dia berjalan normal, di sini nanti akan starter run sampai dengan ready dan menampilkan secara otomatis halaman awal dari Proctor browser admin ya, dimana di situ kita bisa memasukkan nanti username atau ID Proctor ya, dan juga password. Oke, kita tunggu. Di sini harusnya ada keterangan nanti, dan apabila keterangannya normal nanti di sini starter run seperti ini. Nah, ini berarti berjalan normal. Oke, dia melakukan checking lanjutan dan selesai. Maka dia akan lanjut membuka halaman awal. Kalau ada seperti ini Bapak, kita tutup saja. Kita klik di sini, kemudian close incognito. Maka kita tunggu sampai dengan halaman awal terbuka. Nah ini Bapak Ibu, ini kalau seperti ini berarti semua berjalan normal. Dan Bapak Ibu perlu ingat, kalau ketika Bapak Ibu misalnya menjalankan virtual hard drive ini, ada perintah untuk patching ya, ada perintah untuk patching atau pembaharuan, silahkan Bapak Ibu lakukan pembaharuan. Tapi ingat, Bapak Ibu melakukan pembaharuan manakala sudah ada informasi ya, sudah ada informasi melalui web ANBK ataupun melalui saluran komunikasi resmi di grup sekolah Bapak Ibu, sudah dipersilahkan melakukan pembaharuan. Kalau belum Bapak Ibu, jangan sekali-kali Bapak Ibu melakukan pembaharuan, karena itu akan mengakibatkan nanti istilahnya overlap ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga Bapak Ibu, pastikan versinya di sini sudah sesuai dengan informasi di web ANBK. Dalam hal ini contohnya di sini versinya adalah 13.001 ya. Jika semua ini sudah sesuai ya, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal memasukkan ID Proctor di sini ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita melakukan sinkronisasi. Jadi setelah kita melakukan pembaharuan atau patching, di mana patching dilakukan setelah ada perintah, selanjutnya kita melakukan sinkronisasi. Kita login ke server kita di halaman Proctor browser ini menggunakan ID Proctor dan password yang sesuai, kemudian kita submit. Dan Bapak Ibu, kita pastikan melakukan sinkronisasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dengan tanda statusnya di sini adalah aktif ya. Jadi sekali lagi statusnya di sini harus aktif. Yang selanjutnya kita awali dengan backup hapus Bapak Ibu ya.
Jadi harus mengawali dengan backup hapus. Ini jangan sampai dilupakan ya. Backup, kemudian download, kemudian hapus. Sekali lagi, awali dengan backup hapus. Selanjutnya kita masuk ke status download Bapak Ibu. Ya, setelah kita melakukan backup hapus di menu backup hapus tadi, kita lakukan sekarang cek di status download. Sekali kami tegaskan, sebelum sinkronisasi wajib backup hapus. Kita cek di status download dengan cara refresh seperti ini Bapak Ibu ya. Kita refresh status seperti itu ya. Kemudian nanti akan tampil status yang harus kita download ya Bu ya. Sekali kita klik refresh status, maka akan menampilkan yang perlu di download. Nanti ada berapa berkas ya. Ada data 1 sampai dengan data 9 ya, masing-masing jumlah berkasnya seperti ini. Kita tutup. Setelah kita tutup, lalu kita mulai sync dengan cara start sync seperti ini. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai, dan mohon diperhatikan Bapak Ibu, PC Proctor ini harus dilengkapi dengan UPS. Jangan sampai ketika kita melakukan sinkronisasi seperti ini ada pemadaman listrik, kemudian server kita mati. Nah, ini yang akan dapat menyebabkan virtual kita gagal sinkron, dan kemudian harus diulangi dari awal dan harus melakukan ajuan unlock sinkron. Bapak Ibu perlu ketahui, setiap satu PC Proctor itu hanya boleh digunakan untuk satu ID Proctor saja. Jadi tidak bisa misalnya kita setting VHD dalam satu PC Proctor untuk 2 ID, itu tidak bisa. Itu menjadi perhatian khusus Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh dalam satu PC yang sama kita melakukan setting lebih dari satu VHD atau lebih dari satu ID Proctor. Ini tidak akan berhasil Bapak Ibu. Jadi satu PC Proctor khusus untuk satu ID Proctor yang untuk disetting VHD-nya. Kita tunggu proses sinkronisasinya Bapak Ibu. Memang cukup lama, apalagi kalau data yang di download ini cukup banyak, dan pastikan sinkronisasinya berhasil sampai dengan data 9. Kemudian kami tegaskan kembali Bapak Ibu, ini berulang kali kami tegaskan, sebelum Bapak Ibu melakukan sinkronisasi, awali dulu dengan backup hapus. Itu wajib, jangan sampai lupa. Sekali lagi, awali dulu dengan backup hapus, dan setelah sinkronisasi berhasil nanti lakukan backup kembali tanpa menghapusnya ya. Kemudian setelah sinkronisasi ya Bu ya, sekali lagi setelah sinkronisasi nanti itu backup kembali tapi tidak dihapus, dan copy ya, copy VHD yang sudah kita setting, yang sudah berhasil disinkron ke harddisk yang lain untuk mengamankan. Jadi ketika nanti tiba-tiba di tengah jalan, ketika proses ujian misalnya VHD kita bermasalah, kita tinggal men-set ulang VHD-nya dengan VHD hasil sinkronisasi, tidak setting dari awal. Jadi setelah berhasil sinkronisasi, lakukan backup dan juga copy ya, copy VHD hasil sinkronisasi ke harddisk yang lain ya. Ketika itu diamankan, maka akan sangat membantu kita pada saat misalnya terjadi apa-apa dengan server kita dan kita harus setting ulang VHD-nya. Kita gunakan VHD hasil sinkronisasi, bukan VHD yang fresh. Itu mohon untuk dicatat dan diperhatikan oleh Bapak Ibu. Baik, kita tunggu sampai dengan proses sinkronisasinya selesai. Baik Bapak Ibu, kita tunggu sampai dengan proses sinkronisasi berhasil sampai dengan data 9. Kalau sudah selesai sampai dengan data 9,
nanti yang perlu kita lakukan adalah cek kembali data yang sudah terdownload apakah sudah sesuai. Jadi tadi di awal kita refresh status, itu kan memunculkan berapa data yang harus di-download. Setelah sinkronisasi selesai, kita juga lakukan kembali refresh status seperti ini. Kita samakan ya, untuk data 1 sampai dengan data 9 di kanan kirinya itu angkanya harus sama dan semua berwarna hijau ya. Kita tutup. Lanjutkan dengan backup kembali di menu backup hapus, tapi tidak dihapus ya, di backup saja. Backup kemudian download ya. Setelah download selesai, nanti copy VHD hasil sinkronisasi ini amankan ke drive yang lain. Lalu kita cek daftar peserta yang sudah terdownload, pastikan sesuai dengan peserta di satuan pendidikan kita ya. Setelah itu kita nanti lanjutkan dengan membuat transfer respon. Jadi pastikan setelah sinkronisasi selesai itu cek untuk status downloadnya ya, tadi dengan refresh status pastikan semuanya sesuai, cek status peserta ya. Kemudian status tes ini tidak akan aktif sebelum kita membuat transfer respon. Jadi halo Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat ini kita akan coba sampaikan bagaimana cara kita membuat folder untuk transfer respon ya. Ini wajib bagi satuan pendidikan yang melaksanakan AN dalam mode semi online. Hal yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu, yang pertama adalah membuat folder dump untuk transfer respon. Ini bisa di flash disk atau di hard disk eksternal ya Bapak Ibu ya, atau di hard disk yang lain di dalam komputer server. Misalnya kita punya 2 drive itu ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa Bapak Ibu, PC Proctornya harus di password ya. PC Proctornya harus di password. Ini wajib ya, wajib di password. Karena kalau tidak di password tidak bisa ya. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga adalah kita catat IP ya, IP komputer kita ya, yang mengarah ke local LAN ya. Dan yang keempat ya, kita share folder dump. Kita setting share ya, setting share folder tuh ya. Ini jangan lupa setting share folder dump. Oke, kita mulai satu persatu Bapak Ibu. PC ini sudah di password kebetulan. Kemudian kita akan mulai dari langkah 1. Kemudian kita melakukan setting share folder. Oke, ini saya pindah saja ke langkah 2 biar Bapak Ibu mudah memahaminya ya. Yang ketiga nih statusnya sudah harus berpassword gitu ya. Oke Bapak Ibu, kita mulai dari sini, membuat folder dump untuk transfer respon dan setting share folder dump. Kebetulan di sini saya contohkan, saya akan membuat folder dump di drive yang lain dalam komputer ini. Saya buat saja folder baru, namanya bebas Bapak Ibu. Misalnya saya beri nama transfer respon. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita lakukan share untuk folder ini dengan cara klik kanan, kemudian kita cari properties. Selanjutnya di sini ada sharing ya. Kemudian kita klik pada share. Nah, yang harus dilakukan di sini adalah memberikan akses kepada everyone untuk dapat mengakses folder tersebut. Setelah kita tambahkan everyone untuk dapat mengakses, jangan lupa permission level kita ganti menjadi read and write ya. Apabila sudah, kita lakukan share. Nah, di sini Bapak Ibu, sekaligus kita harus mencatat ini, nama PC kita atau nama komputer kita. Ini desktop strip AH21CAL. Nah, silakan Bapak Ibu dicatat karena nanti ini juga kita perlukan untuk menginput variabel di pembuatan transfer respon ya. Dicatat nama komputernya ini ya, dalam contoh ini desktop strip AH21CAL. Kalau sudah, kita akhiri dengan down. Kemudian Bapak Ibu, untuk meyakinkan bahwa folder dump ini sudah
tersharing dengan full access, kita tap pada menu Advanced Sharing seperti ini ya. Sini kita cek pada permission ya. Kemudian di sini pastikan sudah full control. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau ini sudah seperti ini berarti pengaturan folder dump-nya sudah selesai. Apa yang sudah kita lakukan Bapak Ibu? Membuat folder dump, kemudian membuat sharing ya, setting sharing folder dump yang kita buat ini ya. Ini saya ganti namanya misalnya kurang F ya, transfer seperti itu ya. Jadi ini folder sudah kita sharing tadi ya Bapak Ibu ya, dengan cara properties, kemudian sharing sudah kita share seperti ini, berikan akses ke everyone, tambahkan, berikan permission read write, kemudian share, catat juga ini, kemudian down, dan pastikan pada permission sudah full control. Apabila sudah Bapak Ibu, kita catat IP komputer kita yang mengarah ke jaringan lokal atau ke klien ya. Di sini kebetulan yang mengarah ke klien adalah Ethernet yang ini, yang Intel ini, Intel Ethernet. Kita tap pada properties, masuk kepada Internet Protocol version 4, buka propertiesnya, kita catat IP-nya 192.168.0.199 dalam contoh ini. Apabila semua ini sudah Bapak Ibu, maka kita tinggal kembali menjalankan virtual mesin kita dan kita siap membuat folder transfer respon. Kita akan coba jalankan untuk virtualnya. Kita klik yes. Pastikan di sini statusnya tidak ada error, alokasi prosesor sudah benar, RAM sudah benar, kemudian set untuk Google Chrome Pad-nya juga sudah benar. Di sini sudah berwarna hijau, siap untuk dilakukan start virtual mesin kita. Kita start. Kita tunggu komputer kita menjalankan virtual mesin kita sampai dengan muncul halaman login. Kemudian nanti kita login dan kita langsung akan membuat folder transfer respon dengan data yang sudah tadi kita miliki. Nama foldernya apa, nama komputer kita apa, passwordnya apa, IP komputer kita berapa. Itu 3 hal yang harus kita catat sebelum kita membuat folder transfer respon. Baik, kita masih menunggu untuk komputer siap menjalankan virtual mesin yang sudah kita setting sebelumnya. Dan apabila muncul tampilan incognito seperti ini, kita close saja Bapak Ibu ya. Kita klik pada menu incognito, kemudian close incognito. Maka sistem akan menampilkan ke halaman login. Kita tinggal memasukkan password yang sudah kita miliki, yang didapatkan dari web ANBK. Mengetikkan password pelan-pelan saja Bapak Ibu. Lalu kita klik submit. Yang berikutnya Bapak Ibu, apabila kita berhasil login, pastikan kondisi dashboard di sini adalah aktif. Karena kalau tidak aktif, kita tidak bisa membuat transfer respon. Langkah berikutnya Bapak Ibu, kita langsung masuk ke menu transfer respon. Baik Bapak Ibu, sekarang kita isikan parameter-parameter di kolom-kolom yang sudah disediakan ini. Yang pertama folder dump. Isian pada folder dump adalah seperti ini, diawali dengan garis miring ganda, kemudian IP komputer kita yang sudah kita catat sebelumnya. Dalam contoh ini tadi adalah 192.168.0.199. Kemudian garis miring dan diakhiri dengan nama folder sharing atau folder dump yang sudah kita buat sebelumnya. Harus sama persis mengetiknya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk username di sini adalah nama komputer kita. Tadi kebetulan dalam contoh ini nama komputer kita adalah desktop strip AH21CL. Di sini kita ketikkan kembali server IP kita ya, IP server kita yang menuju ke lokal tadi. Kemudian password adalah password komputer kita. Apabila semua parameter dirasa benar, kita akhiri dengan simpan. Maka data folder dump berhasil diganti. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, ini berarti sudah
Sukses membuat transfer